Kalau dibilang luka-luka sebenarnya pasti ada ya. Ini contoh salah satu bibir, ini kan kayak agak pecah ya. Heeh. Aku pernah juga kepala 10-11 jahitan. Tapi kalau bisa sih sebenarnya kita jangan sampai luka ya Kak. Harus meminim cedera gitu. Kamu ngerti gak sih? Apa, Kak? Dia tuh ya, maksudnya kan harga nyawa kamu sama nyawa dia kan sama. Kok kamu mau sih gantiin? Kayak beda hoki kali ya Kak. Gemes banget sih dia. Sebegitu Ya menerima-nerimanya. bercanda ya. Hey. Kayak buat jadi body double CA, itu tuh memang adegannya lagi vulgar, tapi secara syutingnya sehat kok. Secara syutingnya tuh mereka cuma yang berkepentingan aja, kayak cuma DOP, director, sama yang orang lawan mainnya aja. Yang orang lain yang nggak Apa penting tuh nggak. sehatnya coba? Tapi sehat kata dia. Assalamualaikum, hai, balik lagi di Lula Unfilter. Barengan saya Lula Kamal, originally Juliet. Kalau ngomongin perempuan, makhluk yang katanya manis, baik hati, gitu-gitu ya, pengennya disayang, dimanja, dibelanja-belanjain, ya nggak sih? Tapi ternyata nggak begitu juga. Nih perempuan yang satu ini jadi tamu saya kali ini nih, dia tuh juara dunia deh. Dia demennya ditendang, dipukul, dijorokin. Masa bener gak sih? Nanti kita tanya. Karena profesinya itu katanya ke arah sana. Langsung ya, please welcome Nadia Alma. Terima kasih. Nadia, beneran kamu demen dipukulin, terus dijorokin, ditendang gitu, bener? Kalau realnya enggak sih ya Kak, cuma kalau misalkan kayak gitu kan salah satu tuntutan profesi kerja di divisi aku ya. Aku belum kasih spill, jadi profesi Oke. kamu apa? Aku lagi bergerak di industri perfilman, tapi di belakang layar. Aku sebagai pemeran pengganti atau bisa disebut stunt woman gitu. Pemeran pengganti. Oke, siap. Ini kenapa tiba-tiba kepikiran jadi pemeran pengganti? Apa tiba-tiba gini, Jen? Ini saya cuma pengen tahu ya. Kamu memang pengen atau peluang terbuka? Ada beberapa kemungkinan bisa awalnya kenapa aku bisa terjun di situ. Jadi awalnya sebenarnya aku jauh dari situ sih Kak. Aku dari manajemen karena aku Ini dulu agak-agak lebih mudah dipanggil kakak, demennya ayo terusin. Ayo Nadia. aku sebelumnya di modeling tapi bagian di fashion show atau catwalk ya. Di situ. Jadi Oke. Itu dia udah salah kan? Udah tahu dia modeling. Melenceng ya? Terusin. Oke, aku di catwalk, tapi kan ada manajemen. Akhirnya kita diperkenalkan ke semua industri di bagian entertain. Salah satunya di industri perfilman. Kalau kasih syuting gitu-gitu kan, kita syuting sebagai biasa masih awal-awal harian-harian drama dulu. Talent drama harian gitu kan. Ya biasa deh, pokoknya gini. Iya. Yang hari ini pakai tasnya Sporting kiri, biasa. besok tasnya di kanan, Iya. begitu kan ya? Bisa jomplang gitu ya? Yang tadinya pakai topi, tahu topi itu buka, gitu ya? Begitu nggak sih? Iya gitu. Iya, kan? Bener. Terus abis itu mengenal lah di situ di lokasi syuting. Oh di situ ada sistem kayak ada di divisi action, ada di drama gitu-gitu kan. Dikulik lah sama aku kayak satu-satu. Oh ternyata syuting tuh kayak gini ya gitu kan. Sampai menemukan di ranah di bidang tim action gitu. Oh ternyata di bidang action seru ya aku lihat gitu. Kebenaran di awal-awal itu tuh aku ngelihat di tim yang waktu saat itu memang tim yang solid banget. Terus kedua cara penggarapan syutingnya tuh beda sama yang lain. Maksudnya tuh antara drama sama action kan beda ya. Dan aku Pastilah lebih ya. tertarik di action ternyata. Karena gitu. maksudnya tekniknya lebih banyak, lebih Betul, bagus treatmentnya gitu. juga. Oh, Iya, oke. betul. Gitu sih Kak. Jadi awalnya dari situ. Awalnya di situ awal banget pecah telur. Tapi kan kamu speknya model, emang udah model tadi ngomongnya juga. Iya, awalnya Rambut bagus, badan cakep. Kenapa juga gitu? Karena pertama aku bilang tertarik ya. Satu langsung kayak tertarik. Aku nanya sama di timnya mereka kok bisa ini ada cewek-cewek juga kan, ada stan-stan yang lebih senior daripada aku. Kok bisa begini sih Kak, gini. Akhirnya mereka ngasih tahu. Akhirnya disuruh latihan lah kalau mau kita mulai pelan-pelan gitu. Latihannya apa? Latihannya banyak Kak, tergantung teknik-teknik yang dibutuhkan. Apa latihannya? Latihannya Lompat-lompat. kayak misalkan kan kalau di film action ada yang fighting, ada kalau di film horor ada yang kayak jatuh-jatuh, tabrak, impact
kayak orang terbang atau apapun itu kan, Ini seling ya salah kan. nih, ini perempuan gimana sih ceritanya? Udah cakep, tapi kamu kenapa ngambil yang begitu? Pakai acara latihan Iya. ditabrak, latihan Latihan jatuh gitu. Gimana sih? Latihan mau keserempet gitu kan. Nah terus kan itu pasti luka-luka. Kalau dibilang luka-luka sebenarnya pasti ada ya. Ini contoh salah satu bibir, ini kan kayak agak pecah ya. Aku pernah juga kepala 10-11 jahitan. Tapi kalau bisa sih sebenarnya kita jangan sampai luka ya Kak. Harus meminim cedera gitu. Nanti Terus dulu. Ini pasti pertanyaan paling penting begini nih. Memang kalau jadi stunt woman atau pemeran pengganti itu duitnya lebih gede daripada jadi stunt, bukan stunt dong tadi ya, figuran-figuran. Oh, ekstras harian. Heeh. Kalau dibandingin sama untuk yang harian-harian itu memang beda karena kan yang kerjaan yang kita ambil ini kan resikonya juga jauh beda dan butuh latihannya matang gitu Kak. Jadi berproses. Kalau misalkan bukan menyepelekan yang harian drama Iya, biasa ya. ngerti. Kalau yang harian drama kan cuma sebatas drama aja. Kalau kita kan butuh keahlian khusus yang sudah Kamu dipersiapkan. milih gara-gara memang angkanya lebih tinggi nggak? Satu sih ya pasti. Oh itu satu. Tapi Iya, kamu gak gak mungkin. ngetop, gak ada yang Gak, tahu Kak. kamu. Nggak ada yang tahu kalau Iya, udah kamu yang lompat, yang disebutin yang lain tuh yang lompat Iya, misalkan. betul. Kalau cuma lompat terus mati sih ceritanya lain ya. Tapi kalau misalkan si orang yang ngetop karena adegannya gimana, yang bikin Taunya orang dia ya. gimana gitu, padahal kamu yang ngerjain, nggak gimana kamu rasanya? Kalau misalkan awal-awal sih kita kadang nggak ngerti oh gitu ya, tapi kalau semakin kesini kita tahu. Tapi kan kita punya ada namanya credit title kita di bagian ending film itu terakhir tayang kan, misalnya udah rilis di Jangan yang bioskop. baca. Tapi kalau Ih. sesama kita di divisi kita nih, sesama di divisi kita tuh Kak nonton bioskop kayak udah kelar nih filmnya, terus kita nunggu credit title. Oh, standnya si ini ya, kemarin si ini sini. Jadi udah mengenal dari credit title kita di situ, tapi untuk di lingkungan Tapi yang kita baca aja. cuma teman-temannya dia doang, Iya. yang sama-sama pemeran pengganti. Kalau yang Coba lain- diliatin yang di sini ada yang baca nggak? Ih, nggak ada. Nggak ada, cuma Kita- Mulan doang ya. Itu aja kita kadang-kadang siapa yang pemerannya aja kita nggak baca Iya, lah iya. gitu ya. Apalagi tapi intinya gini, oke kamu dapat angka lebih tinggi, oke satu deh, biarin deh alasannya ya. Iya. Aku terima. Terusnya gini, sampai kamu jadi pemeran pengganti berapa lama tuh waktunya? Sudah Latihan-latihannya jadi gitu. progresnya bisa sampai sekarang. Kalau aku sih kebetulan sampai sekarang itu udah kurang lebih 7 tahun ya Kak. Masih terbilang baru itu juga. Banyak yang udah lebih senior daripada aku, lebih Ih, lama. kalau yang kamu umurnya berapa? Aku sekarang 26. Karena aku setelah lulus SMA, aku udah langsung ke dunia action. Tapi belajar dulu sih setahun 2 tahun awal, tapi kebenaran partner-partner aku yang dulu yang awalan itu baik. Jadi aku sambil latihan, sambil berlatih, tapi aku dikasih juga. project Oh, kayak ayo dikasih sambil job. yuk biar semangat gitu. Karena kan pasti kita butuh akomodasi juga kan Oke. gitu. Kamu kan 27 nih. 26 ya? 26. 26. Yang paling tua pemeran pengganti tapi perempuan sih, umurnya berapa? Di Indonesia kalau sampai sekarang sampai 40-an ada loh Kak yang masih lincah gitu. Ada dia masih bisa bergerak, masih Mesti aktif. lincah. Kalau montok, mohon maaf ya. Nggak bisa Masih kamu. ada juga kok Kak. Ada. Karena kan Pas- stunt ini Iya kan, proporsional badannya Mesti beda-beda. ditubruk. Perempuannya montok ya. Ada kok, montok Kak. juga kan. Ampun Ada ya banyak. Allah, ya Tuhan. Ih, Banyak. Coba ntar ya. Jadi kamu tuh yang paling tua tuh umur 40-an. Ada ya. Ada yang 40. Ada. Dan karena dia masih lebih senior, apakah kemudian dia lebih banyak jobnya pasti? Enggak juga. Jadi kalau di industri kita di stunt ini kan kita peran pengganti artis kan. Berarti kita harus ngikutin sesuai kebutuhan project. Misalkan project ini lagi pemainnya siapa nih? Misalkan lagi A. Kita Kamu harus paling cari sering gantiin siapa? siapa ya? Kamu paling sering gantiin siapa? Siapa ya? Aku sih pernah ya Ingat yang saya kenal coba sebutin pernah coba yang tahu. juga Baby Sabina pernah. Amanda Manopo pernah. Amanda Manopo waktu pas ngapain tuh? Pas naik gituan apa namanya? balon Seling-seling udara. juga gitu ya. Seling-seling yang kayak terbang gitu, iya. Itu sih Kak. Terbang-terbang emang ada Amanda Manopo pakai acara terbang. Ada yang film horor sebelumnya tuh. Ada. Oh iya, setiap dia terbang begitu tuh aku pikir dia pakai sling itu pakai orang lain juga. Dia Makanya juga mukanya- gelut di situ pakai seling, cuma kadang kalau misalkan adegan yang memang agak berbahaya impact itu disiapkan satu pemain itu ada satu stand gitu. Jadi kita Kamu sesuai ngerti gak sih? Apa, Kak? Dia tuh ya, maksudnya kan harga nyawa kamu sama nyawa dia kan sama. Kok kamu mau sih gantiin? kayak beda hoki kali ya Kak. Gemes banget sih dia sebegitu menerima Ya, bercanda ya. Hey, tapi Nadia, coba ya saya ulang lagi nih. Orang tua kamu tahu kerjaan kamu? Orang tua
Tahu akhirnya, awalnya sih nggak tahu ya, karena kan orang awam di perfilman apalagi industri action gitu kan, kayak baru setelah beberapa tahun dijelaskan dan sudah mulai terasa uangnya, kayak kelihatan udah bisa beli ini beli itu, kayak oh ya udah gitu. Oh gitu. Tapi Iya. awal-awal nggak kesel nggak? Aduh ya ampun, temen Iya gue kesel Kak, kenapa? Saya kesel. nggak bisa kawin tau nggak? Lo kalau muka lo hancur gimana? Gitu nggak sih? Kesel Nggak kesel gitu. iya, apalagi yang kayak pernah cedera gitu kan, kayak tuh kan ada lagi gitu, dibilangnya jangan syuting kayak gitu, emang ada duitnya. Kadang nggak dari orang tua juga tuh, dari yang lain kadang suka punya pelekan. Punya pacar gitu. nggak? Ada. Ah, terus tuh di bawah di situ. Nah dia kenapa nggak tuh kamu lompat-lompatan? Kebetulan pasangan aku ini satu divisi gitu, Oh, di dia action juga juga, pernah- tapi dia lebih ke koreografer gitu. jadi nggak apa-apa. nggak apa-apa dan malah sering dibantu sharing. Tapi kan gini ya, kita kan orang awam, kita ngeliat begitu aja, duh ngapain sih gitu ya. Terus lu nggak dapet nama, bener sih dapet uang. Emang nggak ada kerjaan lain atau karena emang udah deh cinta banget? Kan ada yang cinta ya sama pekerjaannya dia. Kamu udah jatuh ke tempat cinta nggak? Udah sampai ke situnya sih, karena aku sebelumnya pernah 2 tahun 3 tahun awal itu kan pernah kayak ada lagi covid corona ya. Terus kita kayak mau nggak mau syuting semua di stop dong, karena banyak teknis segala macam. Aku sempat ngantor dulu, ngantor di bagian admin finance waktu itu, sempat 1 tahunan. Ternyata pas udah lagi ngantor tuh syuting berjalan lagi. Aku di-callingin sehari libur sekalian libur udah bolos, akhirnya pindah lagi ke syuting gitu. Sedap ya. Jadi kantor doang aja kecil gitu ya. Tapi ini karena angkanya juga lebih besar ini. Kalau dibanding aku kemarin kantor, iya jauh. Kalau kita kan dulu masih UMR berapa Aku ya tuh Kak? nggak kebayang loh sebetulnya angkanya tuh seberapa besar sih sebetulnya? Kalau Pasti udah 6, nolnya 6 dong udah pasti. jutaan ya? Jutaan Iya, dong pasti. jutaan Jutaan kan. Gitu, iya. Dan kamu satu hari itu bisa berapa kali adegan? Itu per adegan atau gimana? Jadi kita ada sistem per proyekan itu kontrak pasti ya, satu film ada perharian daily itu kita misalkan kamu main film, aku jadi stand kamu, aku cuma jadi stand kamu aja dibayar 1 orang. Kalau misalkan aku dibutuhkan lagi stand kakaknya nih, butuh jadi nih, aku berarti double, itu harus dibayar 2 gitu. Oh, tapi berapa banyak adegannya kamu nggak peduli, pokoknya project by Kalau project aja kalau gitu. kamu lagi banyak adegannya tapi yang main tetap kamu, aku tetap 1 dibayar ya. Gitu. Oh, tapi padahal adegannya banyak yang macam-macam gitu, yang Tetap serem-serem 1, nggak apa-apa. kecuali Heeh. yang dibayar aku bilang nominal kita jutaan itu kan per hari ya. Itu untuk adegan standar. Tapi kalau misalkan kita adegannya lebih berbahaya lagi, jatuhnya adjustment itu ada tambahan lagi di luar fee yang sesuai di Tapi kalau rundingnya. kamu sampai dijahit 12 begitu, kamu tambahan lagi nggak? Kadang itu kadang itu ini Kak, ada biaya dari kantor kalau misalkan ada kecelakaan di tempat gitu. Wait. Kamu kok ada kantor? Kantor berarti kamu tuh Tanggung ada jawab. manajemennya. Enggak, tanggung jawab dari produksi yang kita syuting saat itu aja gitu. Oh. Dijahit sampai 12. Iya lagi. Itu apa tuh ceritanya apa dijahit sampai 12? Kalau waktu itu sih lagi ini ya Kak, syuting tapi lagi dibonceng sebenarnya, lagi dibonceng motor gitu. Adegannya mesti jatuh memang. Yang ngendarain motornya bodoh, kecepatan kayak di dalam tol tapi jalannya kayak sentul gitu loh. Itu dia menghindari lubang malam-malam, ya udah assalamualaikum. Tapi gini, emang adegannya harus jatuh. Sebenarnya jatuhnya nggak di situ, cuma sih kayak traveling ngebut-ngebutan aja dulu, aslinya gitu. Terus udah Udah gitu filmnya nggak tayang. Ih, kesel banget. Iya. Tapi itu dibayar nggak tapi? Dibayar. Sudah, kalau Cuma kan nggak worth it ya. Emang kamu tetap pengen tayang juga walaupun udah dibayar? Enggak kan sih, kamu nggak pengen juga apa-apa. pengen Aku lihat. sih yang pentingnya selesai nggak selesai kerjaan aku dari itu, yang penting sesuai. Jadi dan kamu kalau selesai. nonton film tuh kamu nggak kasih tahu saya ya, kalau kamu nonton film yang kamu liatin tuh cerita film atau kamu liatin gila stunnya jago banget nih. Adegan Kostumnya. aku sih kalau aku syuting. Kalau kamu yang syuting, Iya. kalau misalnya film bule lah, film luar Film gitu. luar. Kan kamu lihat, oh bagus nih ininya gitu. Kalau nggak sih? film luar kadang aku juga suka nonton untuk referensi juga ya. Kalau kebanyakan dengan fighting kita suka lihat, dan kita juga pasti kalau di action kita ngelihat kayak misalkan film luar itu kan lebih ini ya, lebih banyak macam-macamnya. Kita juga jadi itu referensi. Kalau enggak kita lihat itu stunt tim siapa sih, pengen lihat kayak gitu, profile biografinya Aku tuh gitu. sering lihat ya Nadia ya, kalau di adegan yang kayak pukul-pukulan gitu perempuan sama laki tuh, yang perempuannya kayak badannya jadi kayak laki. Jadi maksudnya kayak diganti sama pengganti tapi laki gitu. Betul nggak sih? Atau memang sekarang nggak begitu? Kalau sekarang enggak juga sih Kak, udah banyak perempuan yang terjun langsung.
Oh gitu. Gitu. Ini kalau grup kamu aja berapa banyak? Kalau yang aktif jujur ya, kalau yang aktif itu yang ku kenal masih terbilang sedikit. Tapi kalau yang mulai menurun di dunia stan itu juga udah lumayan banyak. Sedikit tuh berapa banyak? Sedikit kurang lebih yang kulihat aktif 10 kurang lebih. Yang biasa aku kan syuting. Nah kan film horor banyak banget. Kamu lagi dong Nadia. Betul. Makanya sebenarnya pengen tahu langsung kita. stan cewek kan sedikit Nadia seminggu atau sebulan berapa kali project? Kalau per project kan tergantung ya Kak, ada film ada sinetron. Kalau sinetron kan dia on the spot ya. Iya. Suka kayak by calling dia hari ini lagi free gak, jalan yuk, gas gitu. Itu bisa seminggu, bisa kalau lagi free bisa 4-5 kali. Tapi kalau film kan, kalau film itu kita prepare-nya lebih jauh Kak sebelum-sebelumnya. Jadi kayak udah dikasih tahu schedule-nya, misalkan nih project ini lo jadi stand A ya, ada 5 hari jadwalnya 5 hari gitu. Itu sih Kak. Boleh nggak aku tahu? Jadi kalau misalkan sebulan itu kamu bisa menghasilkan berapa? Sebulan itu menghasilkan berapa? Projectnya? Bukan projectnya, angkanya. Oh angkanya, aduh. Kayak yang mana ya? Kalau angkanya aku. Kira-kira aja sekian sampai sekian gitu. Kalau misalkan per proyekan aja, contohnya yang baru terjadi kemarin aku kemarin sempat syuting proyekan action. Itu aku jadi stannya istrinya Karyo Dewanto, Kak Atika. Itu per proyekan aku lumayan 2 digit sih Kak. 2 digit tuh pasti puluhan ya Kak. Iya, puluhan. Untuk cuma 8-10 hari syuting. Tapi pre-produksinya latihannya lumayan, ada 2 minggu gitu. Cuma untuk aku segitu masih worth it sih. Film horor bukan? Bukan action. Oh action. Iya, belum tayang sih. Oh oke. Ada yang Tapi mau kan tayang juga. selain itu kamu pegang yang 8-10 hari, kamu kan juga pegang-pegang yang sinetron tipis-tipis itu kan. Iya. Nah sinetron tipis-tipis itu sekali kamu gantiin sehari dibayar berapa? Sehari kalau di sinetron sekarang masih lumayan, dibilangnya masih agak rendah sih. Tapi katanya Di bawah 1 juta? kalau harian cash langsung iya di bawah 1 juta. Tapi kalau misalkan dia masuknya kayak kontrak walaupun harian itu udah di atas gitu. Cuma dibayar kan lama ya, sebulan sekali. Ini gitu. hitung langsung hitung dong ya kan, susah kan kalau emak-emak kan gitu langsung hitung dia hitungannya 30-50 juta lah sebulan. Nggak nyampe sih sebenarnya. Masa sih? 30 masa nggak nyampe? Gak nyampe kan, kalau film kan itu belum tentu ada setiap bulan. Oh iya. Jadi kalau film juga kita kan adanya misalkan. Tapi yang pasti di atas UMR. 2 kali UMR di atasnya. Iya, 3 kali UMR di atasnya. Bisa sampai 4 kali UMR. UMR Jakarta 5,5. Iya kan? Kurang lebih sih. Tapi kalau 50 enggak sih. Sedap juga langsung semua. Kita jadi stuntman aja gimana? Nggak ada deh ya, nggak segampang itu. Nih liatin aja ya, dia udah bocor di sini bibirnya. Yang aku bingung tuh kan speknya spek model. Sayang amat sih. Kamu nggak kepengen kamu ngetop muka kamunya? Udah nyaman di sini Kak. Cuma kadang kalau misalkan aku ikut main di depan layar itu kalau ada action aja. Jadi kalau full drama aku nggak ngambil karena aku juga kayak malu ya. Tapi kalau misalkan ada actionnya atau adegan kayak horor kan butuh yang bisa diseling-seling juga ya. Itu aku baru ikutan. Kayak nanti ada yang mau tayang film judulnya Dosa ya. Itu aku main sih, dapat beberapa scene di situ tapi dengan muka aku sendiri. Gitu. Gimana caranya, kan kamu kan stuntman. Iya, tapi aku ikut nggak ada jadi stunt aja, maksudnya aku ikut. Oh kamu double terjun, nih. Gitu. Di situ jadi kayak lagi dicari nih pemain tapi yang basicnya stunt gitu. Jadi daripada dia pakai stunt lagi, ya udah kamu aja yang main gitu. Oke. Kamu adegannya apa di situ? Adegannya aku itu tabrak mobil yang nanti itu ya, ditabrak mobil, terus ada itu horor ya Kak. Terus kayak hantu-hantu gitu, hantu-hantu juga kan butuh teknis ya Kak, gitu-gitu. Jadi hantunya? Ada hantunya juga, ada manusianya juga. Kamu jadi hantunya? Ada manusia dan plus hantu. Oh, jadi sebelum jadi hantu ada manusianya dulu. Oke, gitu. Dia karena pasti terbang-terbang kan, jadi mau nggak mau dia mesti pakai sling, pakai segala macam. Ada teknis ya. Tapi kalau pakai sling itu yang nggak asik tuh apanya sih? Kalau sling sebenarnya kalau yang lagi pasangnya itu kita nggak pas, itu yang bagian sakit di bagian sini sih Kak. Oh, pinggul situ. Ya, pinggul di bawah deket area paha gitu. Kalau pasangnya nggak pas, tapi kalau pasangnya itu kita aman-aman aja pas, itu gak sakit. Mau dipasang lama pun digantung di atas juga aman sih. Cuma takutnya jatuh aja gitu kan. Iya sih. Tapi nggak pernah kejadian kan kalau yang pernah, itu kan. untungnya yang tim-tim yang partner sama aku biasa kerja itu profesional semua, udah terlatih. Kalau bibir kenapa bibir? Kalau bibir waktu itu ini jembatan. Jadi
Nggak tahu. Gimana bibir sama jembatan tuh jauh banget ya? Gimana? Bibir jembatan gimana? Aku baru ingat aja jembatan. Jadi kalau bibir itu waktu itu lagi di syuting di jembatan Studio Persari. Itu udah lama banget juga. Jadi adegannya fighting, terus aku jatuh di jembatan gitu. Tapi mungkin ada teknis apa gimana yang salah. Jadi pas one take banget langsung terbentur karena aku ngelindungin kepala dari beton, bibir yang kena bawah. Ya Tuhan. Gitu. Jadi udah punya ini sih, udah punya udah punya kepikiran tutupin kepala, tapi lupa ya bibir dan segala macamnya. Iya, ternyata langsung kena bibir. Jadi biasanya di jembatan di bawahnya kan. Ya, kita berdiri di atasnya jembatan. Jadi kayak jembatan kan suka ada yang kayak pegangan gitu tuh. Terus kayak ada fighting sini set, terus jatuh kan jungkir balik ke sini, harusnya pegangan gini, nge-grab gini. Ternyata pegangannya itu aku pakai tahanan seling. Cuma dia molos. Selingnya itu molos ke bawah, jadi terlalu ke bawah, bawahnya beton, jadi ngebentur brek gitu. Jadi berarti yang sakit bukan cuma bibir doang dong, semua dong kena itu sih. Aku patah gigi yang tengah sini, makanya langsung dibenerin dari produksi gitu sih. Oke. Jadi bibir pecah gara-gara sampai gigi. kapan kamu jadi pemeran pengganti? Sampai kapan ya? Itu banyak yang ditanyain lagi. Pasti kan orang pengen nanya, mau sampai kapan gitu. Sampai capek sendiri kali ya Kak. Aku pengennya juga stop sih. Ya kan, yang umur 40 itu dia punya anak gitu-gitu. Kalau yang kebenaran teman aku banget ini yang 40-an sudah berkeluarga. Cuma kalau untuk Begun punya anak apa enggak aku kurang tahu sih Kak. Gitu. Cuma masih aktif. Baik. Gila, cuman gue doang yang bawel nanya. Udah punya anak apa belum? Enggak, kebayang enggak sih tiba-tiba gini. Mau enggak lo Stan? Gini, harusnya perempuannya hamil. Ya, jangan diambil juga kali gitu dalam keadaan hamil. Ya enggak sih? Takutnya gitu. Ya, aku juga ini nih pernah kayak dengar orang tuh misalkan dia ada yang hamil ternyata dia nggak tahu, terus masih ngelakuin adegan gitu ya. Gitu dia nggak tahu. Iya gitu, akhirnya karena dia nggak kuat keguguran, kasihan kalau kayak gitu. Iya tapi kan memang yang kamu kerjain itu resikonya emang tinggi gitu kan. Tinggi banget. Oke. Ini sih kayaknya bakalan gini. Kalau udah nikah nggak bakal dikasih lagi dong sama mas-mas koreografer itu. Masih dikasih? Udah komitmen dari awal masih pengen kerja kalau bisa. Gitu sih. Tapi kalau kamu hamil gimana? Itu off dulu Wak. Masa disuruh kerja? Oh iya sih, tapi bukan begitu masalahnya ya. Gimana sih? Itu udah bocor di sini. Ini kena apa lagi? Jangan loh. Oh iya, itu 2 kali aja udah cukup dong. Udah cukup. Itu udah pacaran belum Pak waktu itu? Pacaran tapi sebelum sama yang ini. Ya disebut orangnya di situ. Gimana sih? Tapi gini kan kalau di rumah tiap hari kamu telepon nggak? Kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu nggak kenapa gitu? Paling kita kabaran kayak adegannya apa gitu sebelumnya kan. Bisa nggak? Kalau memang nggak bisa kita ya jangan. Ada nggak adegan yang kamu tolak? Ada pasti, ada satu. Apa? Adegan bugil? Itu nggak ada itu juga gitu. Itu juga pasti. Tapi pernah ditawarin? Nggak, kadang kan juga ada misalkan gini, produksi nyari stan, tapi dia body double sih ya. Kalau body double dia untuk adegan drama, tapi yang adegannya yang 17+ gitu. Emang ada? Kayaknya ada sih Kak. Ada emang nggak pernah lihat kayak gitu. Tapi kalau kita kan di action ya. Jelas. Gitu, enggak. Biasanya gimana? Yang kalau dia bilang body double itu apa? Buka baju segimana? Kalau body gitu. double kan drama. Kadang aku pernah dengar tapi dari kayak talent-talent harian seperti Extras ya. Jadi ya oke. Apa tuh? Jadi kayak misalkan ada series kan lagi filmnya yang lagi hot-hot gitu kan. Terus kayak mereka yang ada Extras gitu kayak buat jadi body double si A. Itu tuh memang adegannya lagi vulgar, tapi secara syutingnya sehat kok. Secara syutingnya itu mereka cuma yang berkepentingan aja, kayak cuma DOP, director, sama yang orang lawan mainnya aja. Yang orang lain yang nggak penting tuh sehatnya coba, tapi sehat kata dia. Nggak boleh masuk, nggak boleh lihat. Maksudnya gitu. Orang lain nggak ada deh gitu ya, cuman mereka doang. Yeah. Tapi kan tetap aja tetap bugil atau bohongan? Enggak sih, kayaknya dia masih pakai kayak stocking warna kulit gitu. Okay. Cuma tetap kayak buat menjaga safety-nya aja. Jadi yang nggak berkepentingan nggak boleh masuk, nggak boleh lihat. Kamu pernah tawarin nggak mau? Enggak sih, nggak pernah ada yang nawarin juga, nggak usah lah Kak. Kalau ada yang nawarin mau nggak? Enggak lah. Duitnya lebih gede loh daripada enggak, Stan. jadi Stan juga gede kok Kak kalau dikali setiap bulan. Sedap loh dia. Padahal kalau abis ini dia yang nawarin. Kalian mau nggak gitu? Amin. Tapi pokoknya gini ya, kalau yang Stan gitu, ya maksudnya yang nawarin ya? Iya, pemeran pengganti kan. Tapi Iya, jangan yang gitu-gitu pokoknya enggak. Jangan yang bugil-bugil. Iya. Apalagi yang kamu tolak? Aku paling nggak bisa satu adegan berenang.
Jadi kebanyakan ada adegan kayak misalkan lagi di atas speedboat atau gimana, adegannya ditembak langsung nyebur ke laut gitu ya, atau ke kolam renang. Itu aku nggak pernah ambil karena nggak bisa berenang. Aku takut ngapung, nggak bisa. Ya belajar aja susah. Nggak bisa, belajar Kamu udah telat. Belajar slang-sling, teriak-teriak segala macam, jatuh sampai kebencut segala macam. Nggak bisa. Udah pecah kepala, berenang doang. Nggak bisa. Jadi tugasku adalah ini kalau berenang, kalau misalnya gue masuk nih ke dalam lebih dari kan aku 165 kan, di atas 165 itu udah MDI, kayak udah nggak bakal naik lagi ke atas kayaknya. Nggak bisa Kak. Tapi kan kamu nggak bisa berenang. Iya nggak bisa. Nggak kepengen belajar berenang. Takut. Ya Tuhan, ya udah deh kalau begitu. Takut. Kamu tuh kalau tiba-tiba banjir di rumah kamu gimana? Ya udah pelampung ada Kak. Ayo, oke deh kalau gitu ya, sedap emang untungnya ya. Takut. Oke, ini dari waktu kamu ngerjain segala macam sempat takut nggak? Ada nggak sih rasa takut kamu gitu waktu pas ngerjain sesuatu misalkan? Kalau misalkan feeling takut pasti ada ya Kak. Tapi kan sebelumnya pasti kita udah nanya nih kayak Nat besok bisa syuting nggak misalkan. Aku pasti udah cross check adegannya apa. Terus misalkan adegan ditabrak mobilnya apa. Jatuhnya maunya jatuh di kayak orang keserempet atau impact naik ke kap atas mobil atau gimana gitu. Kalau misalkan aku ngerasa aku nggak memadai, daripada malu-maluin dan cacat di set, nggak usah deh gitu. Oh, tapi pernah begitu kamu nolak juga? Kalau Kan berenang misalkan udah pasti kamu nggak mau. ya kalau tabrak-tabrakan mobil atau lompat dari kaca itu enggak sih, aku masih ambil karena aku udah belajar cara safety dan alhamdulillah bisa sih. Gimana sih yang kalau tabrak-tabrakan terus kacanya pecah, kamu gimana caranya emang? Nggak bisa kayak ada adegan mobil sama ini kaca, kita nembus ke pintu ke kaca gitu, kayak jatuh ditabrak gitu. Kacanya pasti kaca teknis kayak kaca-kaca yang buat nggak syuting. beneran gitu sebetulnya ya. Kacanya beneran, coba bukan buat kayak di jendela. Kok jendela kan tebel banget, dia bikin lagi tapi yang milihnya tuh tipis gitu. Dan Tapi kan settingannya tetap kalau kena tetap kan kaca, berdarah. ada lecet-lecetnya. Cuma dia nggak kayak kaca asli tuh. Kalau kaca asli kan dia pas ngepiar itu gede-gede ya. Kalau kita tuh kayak langsung jadi kayak gula pasir. Oke. Gitu. Tapi yang dipelajarin cara jatuh safety-nya, kalau misalkan kita nggak benar dia nyeret pasti tetap lecet kan. Gitu. Jadi ada yang tetap pelajari juga sih Kak. Gitu. Itu yang ngajarin kamu siapa? Ada abang-abang, pasti abang-abang kita semua Abang-abang, gitu. tukang bakso, bukan tukang Banyak. bakso tenang. Ini abang-abang mana? Maksudnya kakak-kakak gitu? Abang-abang dari tim action ngedampingin pasti gitu. Dan kita kan kalau di dalam dunia action ada stand koordinator itu yang handle bagian on the set, ngasih tahu semuanya Jadi sih nggak Kak. ada sekolahannya tuh nggak ada? Kalau sekolah secara resmi gitu sih kayaknya ada. belum ada ya, cuma kayak Jadi kamu tuh modal kamu nih ya, kamu memang suka ya, kayaknya kamu tertarik. ya awalnya cinta dulu di situ. Ya. Yang kedua, kamu modal berani gitu ya. Berani, ya. Terus udah gitu kamu belajar dari si abang-abang itu. Abang-abang beneran stand tapi ya Kak. Iya beneran stand maksudnya. Dia kan kebanyakan si abang-abang itu juga pemeran pengganti. Betul. Udah lama juga. Betul, dong. udah Kebanyakan laki-laki daripada perempuan dong. pasti. Laki-laki. Si abang-abang ini ngajarin ke kamu bayar nggak? Kita sih nggak bayar, cuma kita kayak ya udah kita sharing makan-makan bareng aja gitu, ngumpul gitu sih. Ini kalau kamu Kan dibayar sama-sama ada berlatih yang juga. motong nggak dari uang kamu tersebut? Kalau misalkan kita sih nggak ada yang motong sih Kak, karena kita nggak masuk manajemen gitu. Tapi ada manajemen khusus nggak mengenai? Kalau sebenarnya manajemen pasti ada sih Kak, manajemen yang untuk di action gini pasti ada juga. Cuma karena aku udah lumayan mengenal orang-orang dari organisasi tim stan ini, ya aku nggak perlu lah masuk manajemen buat apa gitu. Kalau masuknya dari dia juga gitu, kecuali memang disalurinnya ke yang lain gitu. Kayak iklan kan per proyeknya beda-beda ya, nggak mungkin aku kenal semua. Kadang aku dari manajemen juga. Kalau dipotong nggak apa-apa, potongannya juga masih wajar. Aku tuh disuruh nanya begini nih, kamu ada yang pernah mengintimidasi kamu nggak? Katanya kan ceweknya mesti strong, terus cowok di set yang kamu itu pernah mengintimidasi kamu nggak? Ada persaingan nggak antara cowok dan cewek? Saya yang jawab, tapi kalau itu sih ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kan ini mah dia standnya perempuan gantiin perempuan, yang laki gantiin laki ya. Aku tapi pernah jadi cowok Kak. Buat gimana cerita? Iya, jadi tapi itu di sinetron sih Kak, ada sinetron kolosal klasik. Jadi kayak misalkan aku Apa kontrak karena di badannya sana. kecil yang kamu gantiin? Satu, kedua, aku start waktu itu bersepuluh. Tapi karena fighting kita lagi scene perang, dibutuhkan cowok juga. Ya cowoknya kurang, kayak yaudah deh gue ikutan, gue pakai kumis, pakai PD color oke. gitu. Tapi ini nggak yang satu-satu banget terus diliatin, tuh nggak detail, nggak detail. Tapi kan pada dasarnya memang
kenapa dia disebut pemeran pengganti, ya yang perempuan gantiin perempuan harusnya, yang ganti betul. laki ke laki. Kenapa sampai si perempuan laku? Ya karena kadang-kadang laki nggak bisa gantiin perempuan, Badannya kelihatan beda, kelihatan ya kulitnya modelnya. beda. Betul, jadinya emang ya udah. Tapi pernah ada yang mengintimidasi nggak, pengen tahu aja sih. Kan ini kan pasti ada senioritas ya. Mereka tuh yang welcome, oh, oke gitu, the more the merrier gitu ya, bagus lah, tambah banyak, tambah bagus. Atau nambah lagi nih saingan gitu. Kalau secara langsung ada yang intimidasi gitu sih aku belum pernah denger, belum pernah lihat ya. Ya Karena pokoknya smooth aja, gampang-gampang aja ya masuk ke dunia si pemeran pengganti ini ya. susah-susah gampang sih Kak. Kadang aku juga mendengar ada yang beberapa baru nih, kayak misalkan si cewek ini baru, tadinya dia baru kayak talent drama harian Extras biasa aja, tapi mungkin dia kayak asik juga ngelihat dunia action gitu, mungkin tahu juga mengenal uangnya mungkin dari situ, terus mungkin dia coba tapi tanpa berlatih dulu sebelumnya, akhirnya pas on the set kadang ngecewain si cewek itu ya nggak bisa gitu. Kadang dari situ juga jadinya akhirnya bahan omongan, jadinya kayak gitu sih. Apa bawa omongan doang sih, biarin aja, nggak benjol, Itu sih, biarin gitu. Pokoknya sama sih dipakai, ya nggak sih? Tapi gini. Tapi yang aku pengen tahu gini, pernah nggak sih kamu lihat pemeran pengganti itu sampai kemudian misalkan ya cacat gitu, atau ada yang meninggal? Kalau Pernah ada nggak selama kamu 7 tahun ini ya? Kalau perempuan aku belum pernah dengar kalau cedera-cedera kayak misalkan memar-memar itu banyak Biasa. sih biasa. Cuma kalau misalnya sampai cacat total sih alhamdulillah nggak ada. Kalau yang laki? Kalau yang laki ada sih. Cuma kalau misalkan cacat total itu enggak. Cuma dia harus rest dulu beberapa bulan. Gitu. Kenapa tuh dia waktu itu? Pasti cedera kaki tulang sih pasti gitu. Patah Pasti kayak gitu ya. ya. Jadi mereka harus benerin dulu, lurusin dulu tulangnya, baru kerja lagi. Aduh, ini cantik-cantik, kenapa sih emang ya? Sekarang gini, yang kamu masih mau kejar dari pekerjaan kamu ini apa? Kan pasti bilang gini, aku pengen pemeran pengganti si ini gitu misalkan gitu, atau misalkan aku pengen adegan ini nih, ada nggak yang kamu masih mau ngejar? Kalau adegan sih kurang lebih aku udah coba hampir semuanya, walaupun kayaknya masih ada yang belum. Tapi kalau misalkan peran pengganti pengen jadi patokannya siapa, kayaknya enggak sih. Karena aku ngikutin proporsional badan yang aku punya sama pemain aja gitu ini maksudnya. Kalau kayak badan kamu ini kan lumayan ya, ideal gitu ya. Sebetulnya kamu banyak bisa gantiin ini dong, maksudnya. Sebenarnya masih bisa Kak. Kadang beda-beda berapa kilo tuh masih, kalau misalkan kelihatan yang gak jomplang banget dia masih bisa masuk. Oh, hitungannya gitu pakai kilo? Ya kadang kan kita kan nggak usah casting ya, jadi by foto aja, kayak misalkan nih BB-nya 55, tingginya segini, yaudah kita apply foto masuk gitu, kelihatan dari rambut apa gimana. Kalau rambut misalkan aku pendek segini, nanti kita punya hair clip pribadi buat disambung gitu. Oh, gampang lah kalau itu sih ya sebetulnya ya. Yang repot kan emang kalau badan kan. Iya, badan. Kalau digemukin bisa, maksudnya pakai baju yang agak lebih tebal atau Kalau gitu? digemukin lumayan susah. Kadang mereka makeupnya harus punya prostetik. Cuma kan kalau prostetik pasti butuh anggarannya lebih ya. Kadang mereka nggak mau. Jadi sesuai nyari badan aja. Oh gitu. Dia kan nggak banyak. Iya, yang kayak perempuan. kemarin susah kalau nyari gemuk, susah banget nyari gemuk. Oh gitu. Ada yang mau gitu. Tapi dia kalau jatuh membel, ciung gitu ya. Jadi kayak Pakai matras lagi ya. Pakai matras yang bisa. Kadang kalau misalkan latihan kan tetap pakai matras dulu jatuh-jatuhan. Kadang kan misalnya kamera segini, kita harus jatuh langsung dari kursi. Kadang kan nggak kelihatan bawahnya, tetap bawahnya dikasih safety matras kalau kamera nggak kelihatan. Gitu sih. Oh gitu, jatuh terus tiba-tiba ntar udah ditarik lagi, udah yang si pemeran benernya dong, Ya, udah di bawah lah, udah terima pemain darah-darah asli gitu ya ceritaannya. Ya. Tapi seru juga ya. Ada nggak sih adegan yang maksudnya atau syuting yang bikin kamu kesel banget karena lama banget gak selesai terus, atau barang lagi nih kamu salah lagi gitu. Kalau salah terus sih, aku ada salahnya, cuma nggak sampai berkali-kali banget sih Kak gitu. Tapi kalau misalkan nunggu lama, karena udah terbiasa, jadi nggak apa-apa gitu. Kalau pas Asik nunggu aja. kamu ngapain? Aku tidur, main handphone, kalau nggak nonton ini Netflix gitu. Oh, Bawa oke. iPad. Tapi kalau yang tadi aku sampai diulang-ulang tuh apa? Pas jadi apa? Kalau diulang-ulang itu paling kalau fighting ya, karena fighting kan kadang berpartner berdua, jadi kayak misalnya kayak kurang bisa pas gantian apa yang gimana, salah bisa ya, gantian. kamu bener dia salah gitu kan. Terus kamu kalau yang fighting itu kan kamu nggak diambil dari depan dong pasti kan, kalau nggak samping, belakang gitu kan, gitulah pokoknya. Tapi pernah kok Kak dari depan, karena kalau sekarang tuh kayaknya udah canggih, jadi mereka nggak tahu pakai CGI atau diapain, jadi mukaku tuh dibintik-bintik gitu kayak luar gitu ya, terus nanti diganti mukanya muka pemain aslinya gitu.
Jadi Oh mereka lebih gitu. berani dari kamera depan. Penipuan. Terus saya kalau ngeliatin film gitu, nggak mungkin pasti si Nadia nih kalau badannya kayak gini gitu kan ya. Seenggaknya, kamu kalau kenalan sama orang gini, pekerjaannya apa? Kamu jawabnya apa? Aku kadang bilangnya kalau misalnya orang nggak kenal banget, belakang layar gitu aja. Kalau nggak orang lapangan gitu, nggak mau ribet ditanya kadang. Gitu. Tapi mau sekarang di sini tanya macem-macem gimana sih? Gitu. Oh, jadi kamu ngomong gitu nggak pengen ngomong saya pemeran pengganti gitu? Kalau kayak gitu kadang orang yang nggak ngerti ribet jelasinnya kak. Kalau kakak kan enak nih karena udah di industri entertain jadi pasti sedikit banyaknya udah tahu. Enak, panggil kakak. Si Nadia mah kita undang lagi besok. Jadi gini ya Nadia, nih aku mau pulang abis dari sini, abis podcast nih ya, pulang ke rumah terus ngobrol sama anakku. Tahu nggak? Ada nih perempuan pemeran pengganti, pasti anak saya cowok-cowok dulu. Alah bohong mah, pasti nggak gini. Dia kalau ngatin adegan pasti dia bilang pasti tuh laki yang gantiin. Oh gitu, udah langsung nebak ya? Langsung enggak. Ini antara kita foto ntar ya. Aku mau bilang sama dia nih ya, dengerin nih, ada juga nih perempuan. Kok ada bisa? Oke, kamu nggak akan lama-lama lagi nikah berhenti. Iya, pengennya sih nikah berhenti tapi nggak langsung ya kak. Kaget itu mah. Terus setelah itu mau kerja apa, pengen tahu aku. Kan beda nih, kamu kan ini kerjaan di bidang kamu itu gini, kamu pengalaman berapa tahun? 10 tahun sebagai apa? Pemeran pengganti, stunt woman. Kan nggak mungkin, kamu kerja di mana juga nggak bisa dipakai referensi itu gitu loh. Mau kerja di mana abis ini Aku sih pengennya tahu. usaha. Aku karena selain aku nggak stunt, aku kalau di rumah itu aku suka masak. Aku pengen bikin kuliner gitu sih kak. Lucu. Gitu. Kamu lebih ke arah kue-kuehan atau ke arah masakan betulan? Makanan berat, bukan kue sih. Aku suka masak gitu. Enak masakan kamu? Mau dicoba kak? Mau pesan nggak? Mas enak nggak mas makanannya, Mas? Enak gak? Enak kan? Ya dia masih pacaran dia bilang enak, coba. Apa aja enak ya? Tapi enak kan? Beda jawabannya. Bener-bener. Oh jadi udah kebayang ya kemananya. Ya aku pengennya gitu. Dan teman-teman yang seangkatan sama kamu nih berapa banyak yang masih barengan sama kamu? Kalau yang aktif ya yang aku bilang tadi kurang lebih 10 ya. Tapi Kalau kan yang ini baru satu banyak. angkatan semua? Enggak dong. Enggak sih. Yang barengan masuknya tuh ya pas kamu umur 7 tahun yang lalu deh Ya, gitu. kalau yang itu sih masih kayak sekitar ya 5 lah kurang lebih. Tapi kan kadang ada yang off dia nikah dulu, terus lagi hamil, terus dia pada lahiran dulu gitu loh. Kapan mau nikah? Hah? Kapan mau nikah? Iya kan Nanti udah lah, Kak. saatnya ya gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, ini nih kita nih hari ini ya belajar lagi satu profesi yang nggak pernah kepikiran sama kita. Memang di podcast saya itu kita ketemu sama orang-orang dengan background pekerjaan yang berbeda-beda, atau di pekerjaannya itu kita nggak kebayang ada cerita lain gitu loh. Sering banget kita nganggap orang tuh udah kita punya pemikiran sendiri. Coba ngeliat Nadia jalan gitu ya di mall, mana kepikiran sih dia pemeran pengganti yang dia mesti lompat, dia bisa terus kemudian berdarah-darah dan dia nggak masalah. Maksudnya mukanya nggak kelihatan, dia nggak ngetop dan dia juga nggak masalah. Dia cuma nungguin credit title di belakang doang. Ih dia mah kepuasannya asik itu doang ya Allah. Tapi sekarang saya nonton nanti setiap ada yang adegan gitu saya mau nungguin, pengen tahu ntar stunnya siapa. Saya pengen Kayak tahu. gitu. Kalau ntar ada kamu tuh aku fotoin ya. Nadia, kamu ternyata. Nadia kasih ini dong, kasih kata-kata buat yang ikutan nonton sekarang nih, barangkali ada yang kepengen juga jadi pemeran pengganti atau barangkali mendingan gak usah aja deh gitu. Kalau misalkan ada yang pengen terjun juga di dunia stunt action gini ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting harus latihan karena itu kan jatuhnya harus ada safety ya. Kalau misalkan kita nggak hati-hati pasti ada cedera. Kalau kita kan Di kerja latihan pasti tuh nggak mau mesti cedera. lah itu sih ya, wajib lah. Gitu. Tapi jadi Tapi kamu kalau ada cinta. pekerjaan lebih bagus juga nggak apa-apa, nggak usah jadi stunt gitu. Udah. Nah, tapi kan kamu cinta sama pekerjaan ini. Tapi Iya. pernah nggak sih ada nyeselnya? Nggak ada sih kak. Saya udah mau nutup tapi pengen nanya lagi. Ada nggak nyeselnya gitu? Nggak ada. Masa? Iya, nggak ada. Yakin? Iya beneran. Bohong ini di podcast. Oh doang, beneran. nggak sih? Sebegitu cintanya kamu sama kerjaan Iya. ini. Asik kadang tuh. Bangga nggak kamu? Iya kak. Kadang tuh kalau kita nonton bioskop, ih itu gue gitu loh kak. Sedap. Jadi ini gini ya, kepuasan, kebahagiaan itu katanya nggak pernah sederhana. Kalau buat saya tetap sederhana, karena kita bisa melihat kenikmatan, kebahagiaan itu dari segala sisi ya. Iya, betul. Hari ini kita belajar dari Nadia. Nadia terima kasih banyak. Sama-sama kak. Pokoknya janji saya gini, setiap saya ada adegan-adegan yang pokoknya perlu pemeran pengganti akan saya tungguin di ujung kredit titelnya ada. Biasanya paling Nadia. bawah loh kak. Nadia Alma apa enggak? Paling saya dimarahin sama suami sama anak saya. Ngapain sih
sih enggak, pengen lihat credit title-nya. Siapa tim Bukan sekarang? uncut scene ya. Biasanya ada cutscene-nya. Iya. Nggak mau. Saya pengen lihat Nadia. Jadi terima kasih banyak. Kalau kemudian mau buka lagi peluang gitu ya, silakan aja dieksplor lebih jauh, banyak lagi pekerjaan yang barangkali belum kepikiran di kepala kita ya. Sampai ketemu lagi di Lula Unfiltered berikutnya, Originally Julid. Assalamualaikum.